Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pantas bersyukur kepada Tuhan karena Ia masih memberikan anugerah dan kasih-Nya kepada kita dapat bertahan sampai saat ini. Firman Tuhan kali ini akan terus menegur kita dan mendidik kita menuju kepada jalan Tuhan. Marilah meminta pertolongannya di dalam doa. Bapa di dalam surga, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan dan pikiran yang mau mengerti kehendak-Mu sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal yang ke-10, ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran, tersesat. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini biasanya di Amsal adalah ayat-ayat yang sering sekali dikutip oleh orang-orang Kristen. Selain karena kata-katanya sangat indah didengar, tetapi kata-kata ini juga cukup mudah untuk dihafalkan. Tetapi banyak kata-kata yang mungkin sering kita rangkai tanpa makna yang jelas tetapi memang indah didengar. Namun berbeda dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Amsal ini, begitu singkat tetapi maknanya begitu dalam. Maka ketika kita membaca ini, siapa mengindahkan didikan? Kata mengindahkan didikan dalam terjemahan bahasa Inggris disebut heeds, atau lebih tepatnya dikatakan siapa yang peka terhadap firman Tuhan. Berbicara mengenai kepekaan, ini berbicara mengenai kebiasaan. Ketika kita biasa melakukan sesuatu, maka kita akan peka akan sesuatu hal tersebut. Ketika kita terbiasa memakan makanan yang sangat manis, maka ketika kita memakan makanan yang kurang manis, maka lidah kita itu akan langsung peka berkata bahwa makanan ini kurang manis. Maka dikatakan barang siapa yang mengindahkan didikan, barang siapa yang terbiasa dengan didikan, maka ia menuju kepada hidup. Didikan seperti apa yang dimaksudkan? Didikan yang dimaksud ialah orang-orang yang peka kepada firman Tuhan. Oleh karena itu dikatakan barang siapa yang peka terhadap firman Tuhan, itu adalah orang-orang yang menuju kepada jalan kehidupan. Apa itu jalan kehidupan? Kita jelas mengetahui dalam Injil, Yesus berulang kali berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka Yesus adalah jalan dan hidup itu. Ketika kita peka terhadap didikan, ketika kita peka terhadap firman Tuhan, sesungguhnya itu semua akan membawa kita kepada Yesus yang adalah jalan dan hidup itu. Oleh karena itu ketika kita membaca di baris selanjutnya, dikatakan bahwa barang siapa yang mengabaikan itu didikan, maka ia akan tersesat. Barang siapa yang ditegur oleh firman Tuhan, tetapi dia mengabaikannya, maka ia akan tersesat. Oleh karena itu firman Tuhan itu memang berkuasa untuk menegur seseorang, berkuasa untuk menyatakan kesalahan seseorang. Tetapi barang siapa yang mengabaikannya, maka ia akan tersesat. Tersesat bukan berarti dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan saja, tetapi tersesat ia tidak tahu ia sedang berada di mana saat ini. Ia tidak tahu bahwa ia sedang berada dalam dosa. Ia tidak tahu bahwa ia sekarang jauh daripada Tuhan. Ia merasa biasa-biasa saja. Ia merasa tenang-tenang saja karena ia tidak tahu kehendak Tuhan. Oleh karena itu, barang siapa yang jauh, menjauhkan diri daripada teguran Tuhan, maka ia tidak tahu sedang di mana ia berada. Oleh karena itu, setiap orang yang peka terhadap firman Tuhan akan diajarkan oleh Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan akan mendidiknya setiap hari, baik lewat didikan yang mungkin menyakitkan. Seperti firman Tuhan berkata, barang siapa kukasihi, ia kupukul dengan rotan. Tetapi orang yang peka terhadap firman Tuhan, ia tidak akan sakit hati kepada Tuhan, karena ia tahu didikan Tuhan mendatangkan kepada kebaikan. Oleh karena itu Amsal pasal 13 ayat 13 menyatakan hal yang hampir serupa. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasannya. Kita semua adalah orang-orang yang diminta untuk taat kepada firman Tuhan. Karena akan ada suatu balasan, mungkin balasan yang tidak kita pernah bayangkan dalam hidup.
Mungkin bukan balasan yang berupa material, tetapi kedamaian dalam hati, ketenangan dalam jiwa, kerukunan dalam hidup. Bukankah itu semua adalah hal yang paling kita nantikan? Maka ganjaran bagi setiap orang, atau hal yang akan dituai oleh setiap orang yang tidak taat kepada firman Tuhan, akan mendatangkan didikan yang keras bagi mereka. Dan orang-orang yang tidak peka terhadap didikan ini akan terus berada di dalam kesesatan. Kesesatan dalam berjalan dalam hidup. Mereka akan hidup di dalam ketidakmengertian. Mereka akan hidup dalam ketidaktenangan. Maka dikatakan, orang yang hidup dan selalu taat kepada perintah Tuhan akan menerima balasannya. Balasan yang akan kita terima bukanlah balasan yang diberikan dunia ini, tetapi ketenangan dalam hidup dalam Tuhan. Bukan tidak ada masalah, pasti ada masalah. Tetapi orang yang selalu mengerti didikan Tuhan akan bersukacita di dalam didikan itu, akan bersukacita di dalam masalah itu, dan ia akan berpegang kepada firman Tuhan. Karena apa? Karena ia peka kepada didikan Tuhan. Karena ia tahu bahwa Tuhan mendidiknya, karena Tuhan begitu mengasihi dia. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa didikan Tuhan membawa kami kepada Tuhan sendiri. Dan ajarlah kami untuk hidup dalam damai yang ada daripada-Mu. Dalam nama Yesus, amin.